Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Tulab wa talibat kami kelas 12 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung pelajaran kita di akhir bab 62 ini. Ini panjang, ya wajib dihafalkan ya. Langsung saja qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala an Buraidata radhiyallahu anhu. Dari Buraidah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jaishin aw sariyatin. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ammara amiran, ya, ja'ala syakhsa amiran, menjadikan seorang itu menjadi pemimpin. Artinya jika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat, ya, satu pimpinan pasukan aw sariyah, ya, jais itu junudun kathirah, pasukan jumlahnya banyak. Nah, sariyah al-qit'atu minal jaisi takhruju minhu wa tughiru wa tarji'u ilaihi. Ya. Jadi kalau sariyah itu potongan dari pasukan. Jadi maksudnya dia beberapa pasukan yang khusus yang diambil dari pasukan besar itu, yang dia keluar dari pasukan itu menyerang lalu kembali lagi. Jadi kayak pasukan rider kalau di di istilah-istilah sekarang mungkin ya. Jadi dia anggota dari pasukan besar itu, ya, dia sekelompok kecil aja, pasukan khususnya lah ya. Nanti dia menyerang duluan atau operasi duluan. Nah, nanti dia kembali ke pasukan besar baru mengadakan peperangan besar. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat pimpinan pasukan atau pimpinan syariah ini, ausahu bitaqwallahi ta'ala, maka Rasul mewasiati sang pemimpin itu agar dia bertakwa kepada Allah. Waman ma'ahu, biman ma'ahu, bertakwa kepada Allah dengan siapapun yang ada di bawah pimpinannya itu, ya. Jadi mewasiati pimpinannya, kamu bertakwalah pada Allah, ya, atas anak buahmu, ya. Minal muslimina khairan, dari kalangan kaum muslimin dengan kebaikan, ya. Mewasiati, ya, agar pimpinan itu berlaku baik kepada anak buahnya, an yaf'ala bihim khaira, ya. Kemudian faqala ughzu bismillahi. Kemudian Rasul mengatakan, berperanglah kalian bismillahi, dengan menyebut nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billahi, perangilah siapa yang kufur kepada Allah. Ya, kita lihat. Ughzu ishra'u fi fi'lil ghazwi, mulailah ketika kalian memulai perang, mulailah dengan menyebut bismillah di jalan Allah. Makna perang di jalan Allah tuh lihat nih, ada dua kata Syekh Fauzan hafizahullah, fi ta'atihi wa min ajli, perang dalam rangka ketaatan pada Allah dan untuk atau karena Allah, ya. Perangilah siapapun yang kufur kepada Allah, li ajli kufrihim, karena kekufuran mereka kepada Allah, wa khassa minhu man la yajuzu qatluhu minal kufari kan nisa'i wa man lahu ahdun. Dan Nabi mengkhususkan ada memang, ya, kelompok yang tidak boleh diperangi, yaitu perempuan, ya, dan juga orang-orang yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, ya. Perangilah orang-orang kafir, ya. Ughzu, perangilah mereka, wala taghullu, dan jangan kalian berbuat, ya, ghil, di situ maknanya, ya, al-ghul, ya, al-ghulul al-akhdhu minal ghanimati qabla qismiha, ya, mengambil ghanimah, harta rampasan perang, sebelum dibagi. Peranglah kalian, jangan kalian ghulul, jangan kalian, ya, mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Wala tagdiru, dan jangan kalian ghadara yagdiru, artinya la tanqudul ahda, jangan kalian membatalkan perjanjian. Wala tumathilu, dan jangan kalian tumathilu, lihat al-mathi at-tamthil tashwihul qatil,
biqat'i a'dha'ihi. Ini kalau bahasa kita gampangnya mutilasi, memotong-motong anggota badan musuh. Tidak boleh kata Nabi, ya. Kalau sudah mati ya mati, jangan sampai dipotong apapun dari tubuhnya. Wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian taqtulu walidan, huwa sabiyyu wal abdu, jangan kalian membunuh anak kecil dan budak. Paham ya? Masya Allah, ini dalam perang ini ya, aturannya Nabi jelaskan seperti itu. Ya, ternyata tidak boleh dalam Islam itu perang dengan jelek, tidak boleh. Ya, ini bagus semua ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, dan sebagainya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, dan jika kalian ketemu musuh kalian dari kalangan kaum musyrikin, fad'uhum ila thalathi khilalin au khisalin, maka serulah mereka, ajaklah mereka kepada 3 sifat. Lihat, thalathi, ya, khilal au khisal, syakkun minar rawi wa maknahu wa maknaha wa maknahuma wahid, ya. Itu ada keraguan dari rawi tapi maknanya sama, ya, kepada 3 perangai, ya. Kalau ketemu musuh kalian dalam yang musyrikin itu, ajaklah pada 1 dari 3 perangai ini, ya. Ma ajabu fa ayyatuhunna ma ajabuka, maka barangkali ada di antara 3 ini mana yang mereka kabulkan, mana yang mereka setujui atas ajakanmu itu, ya. Ajaklah di antara 1 dari 3 ini. Faqbal minhum, ya, faqbil minhum, kalau mereka setuju ya aqbil minhum, ya, iqbal minhumul islama wa kuffa anhumul qital. Kalau mereka mau diseru lalu mau menjawab, maksudnya menjawab itu mau memenuhi ajakan ini, ajakan dakwah ini, ya, terimalah Islamnya dan tahanlah dari mereka peperangan, ya. Lihat, ya, apa saja seruannya itu, ya. Thummad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian setelah mereka mau menerima ajakan itu, ajaklah mereka untuk tahawul, untuk pindah dari negeri mereka ke negeri muhajirin. Darul muhajirin yakni al-Madinah iddaka, yaitu kota Madinah ketika itu, ya. Pindah ke kota Madinah waktu itu. Nah, ya, kalau mau terima, ajak mereka supaya pindah ke kota Madinah saat itu. Baik. Nah, wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin. Dan kabarkanlah kepada mereka, kalau mereka mau untuk melakukan seruan itu, maka bagi mereka apa yang menjadi haknya kaum muhajirin, dan bagi mereka, ya, apa yang menjadi kewajibannya kaum muhajirin. Lihat, ya, hak dan kewajiban dengan orang muhajirin jadi sama. Falahum malil muhajirin ay fi istihqaqil fai'i wal ghanimah. Haknya muhajirin, haknya orang perang dalam Islam saat itu apa? Dapat fai atau ghanimah. Mereka berhak atas itu. Ma'alal muhajirin, kewajiban dari kaum muhajirin apa? Minal jihadi wa ghairi, wajib untuk berjihad dan selainnya, sholat, puasa dan sebagainya. Paham? Jadi kalau mereka mau, ya mereka masuk Islam, mereka mendapatkan hak dan kewajiban seperti orang-orang muhajirin, ya. Paham? Fa in abau an yatahawwalu minha, kalau mereka menolak untuk berpindah darinya, dari tempatnya, dari negerinya, masuk Islam tapi tidak mau pindah dari negerinya, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka kabarkan pada mereka kedudukan mereka, ya, orang yang sudah Islam tapi nggak mau hijrah itu seperti a'rabil muslimin, ya. Artinya orang-orang baduinya kaum muslimin, ya. Artinya apa? As-sakinina fil badiyati min ghairi hijratin wala ghazbin, tinggal di badui tanpa hijrah, tanpa perang, ya. Kedudukan mereka seperti itu. Nah, baik. Sampai mana tadi? Sebentar. Nah, ini. Yajri alaihim hukmullahi alladhi yajri alal mu'minin, yang berlaku kepada mereka
hukum Allah yang berlaku atas kaum mukminin. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un. Dan mereka kalau nggak mau pindah ke negeri muhajirin, ya mereka tidak mendapatkan fai dan juga ghanimah sedikit pun. Ya. Tapi kalau mereka mau pindah ya diberi hak dan kewajiban yang sama. Ya. Jelas ya. Baik. Kemudian illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali mereka mau untuk berjihad bersama kaum muslimin. Fa inhum abau fas'alhumul jizyata. Kalau mereka menolak, maka mintalah dari mereka jizyah. Ya. Artinya apa? Ai utlub minhum an yadfa'ul jizyah. Mintalah dari mereka untuk membayar upeti jizyah. Wah, upeti atau jizyah di sini yang dimaksud adalah apa? Malun yu'khadhu minal kufari ala wajhi sigari wadzillati lahum. Harta yang diambil dari kalangan kaum kufar dalam bentuk penghinaan dan sikap rendah mereka di hadapan kaum muslimin. Washtiqaquha minal jazai ka'annaha jazaun anil qatli. Dan mereka kalau mau bayar jizyah itu mereka berhak untuk diberi balasan perlindungan. Ya, maka seolah-olah jizyah ini seperti balasan bagi perang tersebut. Jadi mereka nggak dibunuh tapi disuruh apa? Taat pada kaum muslimin sambil membayar upeti itu sebagai bentuk balasan mereka tidak diperanginya itu. Ya, jizyah itulah dari kalimat jizyah itu. Ya. Baik. Ya, maksudnya tidak mau itu ya fa'in abau ai imtana'u anid dukhuli fil islami wa daf'il jizyah. Ya, kalau masih tidak mau, belum saya baca tadi ya. Nah, fa'in hum abau fas'alhumul jizyata. Kalau mereka tidak mau yang pertama tadi suruh bayar jizyah, fa'in hum ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. Kalau mau bayar jizyah ya terima dan tahan kalian dari memerangi mereka. Fa inhum abau. Nah, sekarang ini. Kalau mereka menolak, ya maksudnya menolak apa? Menolak masuk Islam, menolak bayar jizyah. Fasta'in billahi wa qatilhum. Maka mintalah tolong pada Allah, perangilah mereka. Paham? Kemudian, wa idza hasarta ahla hisnin. Dan jika kalian telah mengepung ya, mengepung hisn, benteng mereka. Jika kalian telah mengepung ahla hisn, al-hisn kullu makanin mahmiyin muharrazin, ya. Wa hasartuhum dayyaqta alaihim wa ahatta bihim. Ya. Maksudnya adalah hisn itu setiap tempat yang dilindungi dan dijaga, itulah benteng. Makna maka kalian bisa mengepungnya, kalian itu menyempitkan mereka dan mengelilingi mereka. Ya. Kalau kalian wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyhi. Lalu mereka ingin supaya kamu ya menjadikan bagi mereka itu zimmah Allah dan zimmahnya Nabi, perjanjian atas nama Allah dan perjanjian atas nama Nabi. Fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyih. Maka jangan kalian mau menurutinya. Jangan kalian mau menjadikan Allah sebagai jaminan dan Nabi sebagai jaminan mereka. Ya. Walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabika. Akan tapi jadikan jaminan itu ya jaminan darimu dan jaminan dari sahabatmu. Fa innakum antukhfiru dhimamakum au dhimmata ashabikum ahwanu min antukhfiru dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi. Ya. Kalau kalian ya tukhfiru dhimamakum ay tanqudu uhudakum, kalau kalian sampai melanggar janji ya. Kalian kaum muslimin kalau sampai terpaksa ya melanggar janji, melanggar perjanjian kalian dengan kaum musyrikin ya, maka itu
perjanjian atas nama kalian dan sahabatmu itu lebih mudah, lebih ringan ya dibandingkan mereka itu ya dibandingkan kalau kalian harus membatalkan perjanjian yang disebut atas nama Allah dan atas nama Nabi. Nah, saya lanjutkan dulu. Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tunzilahum ala hukmillahi fala tunzilahum ala hukmillah. Dan jika kalian mengepung penduduk benteng ya, kalau musuh udah hampir kalah maksudnya ya, lalu mereka minta agar ya kalian mendudukkan mereka di atas hukum Allah, maka jangan kalian dudukkan mereka di atas hukum Allah. Walakin anzilhum ala hukmika. Akan tapi dudukkan mereka di atas hukummu, hukum kalian kaum muslimin. Fa innaka la tadri atusibu hukmallahi fihim amla. Karena kalian tidak tahu kalian akan benar dalam menerapkan hukum Allah atau kepada mereka atau tidak. Rawahu Muslim. Ya. Ini yang dua yang terakhir ini ya saya tambahkan sedikit ya, syarah yang saya baca dari beberapa, nanti dijelaskan Syekh Fauzan lagi ya, bahwa ini maksudnya begini nih, kalian kalau diminta untuk bikin perjanjian dengan orang kafir, lalu kalian diminta sumpah atas nama Allah oleh orang kafir itu, kalian diminta sumpah atas nama Allah ya, kalian akan begini ya kan, jangan mau. Soalnya apa? Orang kafir ketika perang itu kan al-harbu khidaun kata Nabi. Perang itu kan apa? Isinya tipu daya. Jangan-jangan mereka sedang mengatur strategi. Ya. Jika kalian mengucapkan janji atas nama Allah itu berarti kan harus ditepati. Nah, mereka sedangkan kalau perang lalu mereka apa? Belenjani janji, mereka yang mengkhianati janji dan sebagainya. Sehingga akhirnya kaum muslimin terpaksa untuk juga apa? Merubah perjanjian. Kalau sudah atas nama Allah kan sulit, paham? Nah, maka kalau mereka ingin perjanjian atas nama Allah, ya, yaitu ingin perjanjian kalian menyebut nama Allah begitu, wahai kaum muslimin, kalian berjanjilah dengan menyebut nama Allah tidak akan menyerang benteng kami lagi. Itu kan sulit, ya kan? Lalu kita berjanji ya demi Allah aku tidak akan nyerang bentengmu, paham? Itu kan seolah-olah kita udah terbatas dengan janji kepada Allah. Ya nanti ada apa-apa kalau mereka ternyata berkhianat, mereka tiba-tiba menyerang balik, ya kan kita terpaksa membatalkan perjanjian kita kan. Nah, maka kalau kalian dibujuk oleh orang kafir memakai janji atas nama Allah dalam keadaan perang seperti ini, jangan mau kalian. Paham itu? Ya, pakai janji atas nama kalian aja. Ya, maksudnya kami kaum muslimin berjanji untuk tidak menyerang benteng kaum musyrikin kalau mereka tidak menyerang kami duluan misalkan. Itu lebih ringan. Karena seandainya mereka ternyata tadi curang, mereka tahu-tahu nyerang malam-malam, nah kita nyerang balik itu tidak apa-apa. Itu maksudnya, paham kan ya? Taib, ya. Nah memang hadisnya panjang ini ya. Nah kemudian ya makna global, kita baca dulu makna global dari hadis ini. Yadhkuru lana hadza sahabiyul jalil Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu. Buraidah bin al-Husayb menyebutkan pada kita, maka yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam indama yursilul jaisha wasaraya lil qitali fi sabilillah. Ketika Nabi mengutus pasukan maupun syariah untuk berperang di jalan Allah. Annahu kana yusil quwwada bitaharruzi bi taatillahi min uqubatihi waltizami taqwa. Bahwa Nabi mewasiatkan pada para pimpinan pasukan untuk ya menjaga ketaatan kepada Allah ya dari siksanya. Jadi agar terus bertakwa pada Allah dengan apa? Istiqomah di atas ketakwaan. Wa ya'muruhum bisyuru'i fil ghazwi musta'inina billahi liuqatilul kuffar. Dan Nabi memerintahkan untuk memulai peperangan dengan meminta tolong kepada Allah untuk memerangi orang-orang kafir itu, liizalati kufrihim, untuk menghilangkan kekufuran mereka, hatta yakuna dinu kulluhu lillah, sampai agama itu hanya milik Allah. Wa yanhahum anil khiyanati fil uhudi, dan Nabi melarang di sini untuk berkhianat dalam perjanjian, wal ahdi minal maghanimi qabla qismatiha,
dan Nabi melarang untuk mengambil ghanimah sebelum dibagi. Wa an tashwihil qatla wa qatli man la yastahiqul qatlu minal wildani, dan Nabi melarang untuk menjelekkan korban, ya maksudnya untuk memutilasi orang yang telah terbunuh, ya motong apanya pun tidak boleh, ya. Dan Nabi juga melarang untuk melarang dari membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh dari kalangan anak kecil. Wa indama yulaquna aduwahum fa innahum yukhayyirunahum baina thalathati umurin. Dan Nabi memerintahkan ketika kaum muslimin sudah ketemu dengan musuhnya, sudah mau perang, maka berilah pilihan kepada orang-orang kafir itu dengan satu dari tiga perkara. Yang pertama, imma an yadkhulu fil Islam. Ya, adapun yang pertama, ajak mereka masuk Islam. Lalu yang kedua, wa imma an yu'addul jizyata. Yang kedua, suruh mereka bayar jizyah. Wa imma an yuqatiluhum. Yang ketiga, kalau enggak mau Islam, enggak mau bayar jizyah, baru diperangi. Fa in dakhalu fil Islami khuyyiru baina amrayni. Ya, kalau mereka mau masuk Islam, maka beri pilihan dua perkara. Immal intiqalu ila daril hijrati. Pilihan pertama adalah apa? Pindah ke negeri hijrah, yaitu Madinah saat itu. Walahum malil muhajirina wa alaihim ma alal muhajirin. Dan mereka akan mendapatkan haknya orang muhajirin, dan mereka juga akan mendapatkan kewajibannya orang-orang muhajirin. Pilihan yang kedua, pilihan yang pertama pindah. Pilihan yang kedua, wa immal baqa'u ma'a a'rabil muslimin. Ya, pilihan yang kedua, mereka tetap tidak hijrah, tetap tinggal di negerinya. Maka kedudukannya seperti apa? Orang-orang baduinya orang muslimin. Lahum ma lahum wa alaihim ma alaihim. Ya, haknya ya seperti orang-orang badui kaum muslimin itu yang enggak dapat ghanimah dan sebagainya. Thumma yusi sallallahu alaihi wasallam al-quwada indama yuhasiruna al-kuffara fi ma'akilihim. Kemudian Nabi mewasiatkan ketika kaum muslimin sudah berhasil mengepung orang-orang kafir di bentengnya, fayatlubul kuffaru minhum an yaj'alu lahum ahdallahi wa ahda nabihi an la yaj'alu lahum dalika. Maka ketika kaum kufar sudah kepepet seperti itu, lalu minta kepada mereka supaya dibikinkan perjanjian atas nama Allah dan nabinya, jangan kalian turuti itu, seperti yang saya terangkan tadi, ya, supaya kaum muslimin berjanji atas nama Allah tidak menyerang bentengnya lagi misalkan, ya, jangan ditutupi. Walakin yaj'alu lahum ahdahum hum, akan tapi jadikan untuk mereka itu perjanjian mereka, ya perjanjian mereka itu, ya janji antara kalian dan mereka saja, tidak usah menyebut nama Allah di situ. Fa inna naqda ahdillahi wa ahdi rasulihi a'dhamu jurman min naqdi uhudihim. Karena membatalkan perjanjian yang disebut atas nama Allah, ya, dan Rasul, karena saat itu Rasul masih hidup jadi boleh disebut, ya, itu lebih besar dosanya daripada membatalkan perjanjian dengan mereka. Karena tadi saya terangkan, siapa tahu mereka ternyata berkhianat setelah perjanjian, ya. Taib. Wa idza talabu minhum an-nuzula ala hukmillahi fala yujibuhum bal yunzilunahum ala hukmihim hum wajtihadihim. Dan juga ketika kondisi masih saat itu seperti itu, ketika mereka pengen untuk didudukkan sesuai dengan hukum Allah, jangan dituruti pula, ya, dudukkan saja sesuai dengan hukum yang kalian buat oleh kaum muslimin. Khasyata an la yusibu hukmallahi ta'ala, ya, fayan sibuna ilallahi ma huwa khata'un, ya, karena takut jangan-jangan apa yang mau ditetapkan pada mereka dari hukum Allah itu salah, ya. Nah, sehingga mereka menisbatkan pada Allah apa yang ternyata salah, ya. Jadi perang itu masih penuh penuh tipuan. Jadi kalau suruh janji-janji dan sebagainya di perang, ya jangan mau dengan orang-orang kafir atas nama Allah seperti itu. Taib. Keterkaitan hadis ini dengan bab, ya, anna fihi nahya an i'ta'i dhimmatillahi wa dhimmati rasulihi lil kufar. Ya, intinya di yang terakhir itu, ya, bahwa di bab ini ada larangan dari memberikan perjanjian atas nama Allah kepada orang kafir. Khasyata adamil wafa'i bidzalika. Takut tidak bisa memenuhi hal itu. Fatakunul jarimatu 'azimatan wa yakunu dzalika hadman li ahdillahi. Ya, maka kalau memang tidak memenuhi perjanjian atas nama Allah walaupun pada orang kafir, ya kan,
Ini kan berjanji, seolah-olah orang kafir kan kepepet tadi. Lalu minta kaum muslimin berjanji atas nama Allah tidak menyerang mereka, misalkan kan begitu. Kalau ternyata mereka berkhianat lalu menyerang kaum muslimin, lalu kaum muslimin pengen membela diri, nah itu berarti kan seolah-olah kaum muslimin membatalkan janji atas nama Allah. Nah kalau seperti itu, ya, janji atas nama Allah kepada orang kafir, ya, berarti ini sama aja, kita itu melanggar dosa kepada Allah, ini dosanya besar. Dan seperti itu pula kita teranggap hadman li ahdillah, ya, menghancurkan janji atas nama Allah. Wa naqsan fit tauhid, dan ini tentu saja apa? Mengurangi dalam masalah tauhid. Masya Allah ya, rinci sekali ya penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika apa? Menghindari kemadorotan kaum musyrikin ya ketika peperangan. Nabi jelaskan seperti itu, luar biasa. Faedah 1, masyru'iyatu ba'this saraya wal juyushi lil jihadi fisabilillah. Disyariatkannya untuk mengirim syariah maupun pasukan besar ya untuk jihad di jalan Allah. Ya. Dan banyak ya kaum muslimin ya khalifah Islam seperti itu. Bahkan dalam riwayat itu Harun ar-Rasyid rahimahullah taala, beliau itu setahun perang, setahun jihad. Setahun jihad, setahun perang, setahun haji. Di tahun ini misalkan beliau perang, tahun berikutnya beliau haji. Terus seperti itu. Makanya Daulah Abbasiyah saat itu mengalami kejayaan yang sangat luar biasa. Nah, poin kedua, annahu yajibu an yakunal qitalu li'la'i kalimatillah, bahwa wajib berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Wa mahwi atharil kufri minal ardi, dan menghapuskan pengaruh-pengaruh kekufuran dari bumi. La linailil mulki wa talabid dunya, dan perang itu bukan untuk meraih kekuasaan maupun urusan duniawi, ya, au nailish syahwati, atau ya meraih apa yang dia inginkan. Tapi perang itu lihat untuk meninggikan kalimat Allah, ya. 3, masyru'iyatu tansibil umara'i alal juyushi wasaraya. Disyariatkannya untuk mengangkat pimpinan bagi pasukan besar maupun pasukan kecil. Jadi pengangkatan pimpinan ini ya, sangat disyariatkan, luar biasa ya. Islam agama yang sangat teratur. 4, annahu yushra'u liwalil amri an yusil quwada wa yudhihalahumul khuttata allati yasiruna 'alaiha fi jihadihim. Bahwa disyariatkan bagi waliul amr itu untuk memberi wasiat kepada para pimpinan pasukan dan menjelaskan pada mereka rencana yang akan dilalui oleh pasukan, oleh pimpinan itu ya ketika jihad mereka. Jadi ya pimpinannya kaum muslimin ya waliul amr ngasih tahu dulu tuh jenderalnya, ini kita akan begini ya. Masya Allah, sebagaimana Rasul menunjukkannya. 5, anal jihad yakunu bi'idni walil amri wa tanfidhi. Ini penting sekali. Jihad itu haruslah dengan izin waliul amr ya, dan dalam pelaksanaannya ya. Jadi jihad itu pakai izin waliul amr ya. 6, masyru'iyatu da'wati ilal islami qoblal qital. Disyariatkannya untuk mengajak masuk Islam sebelum diperangi. 7, masyru'iyatu akhdhil jizyati min jami'il kufar. Disyariatkannya untuk mengambil jizyah dari seluruh jenis orang-orang kafir ya. Seluruh orang-orang kafir ya. 8, an-nahyu an qatli sibyan, larangan membunuh anak kecil. 9, an-nahyu anit tamthili bil qatla, larangan mencincang, memutilasi orang yang telah terbunuh di medan perang. 10, an-nahyu anil ghululi wal khianati fil uhud, larangan untuk ya, maka dari itu sebentar saya kembali ke sini sedikit. Larangan ya dalam kaum muslimin ya, itu misalkan apa kan, kalau mungkin yang pernah baca sejarah itu orang membunuh ya siapa begitu, lalu kepalanya dibawa ya, ditunjukkan pada pimpinannya, ini loh jasadnya Fulan bin Fulan misalkan ya. Nah akan tapi ya cukup dengan apa saksi dan sebagainya sudah dipastikan ya, sebagaimana dulu kan pembesar-pembesar Quraisy ketika mati kan diteriak-teriakkan di peperangan, kutila Abu Jahal, kutila siapa kan begitu ya. Baik, paham ya. Kemudian yang 10,
An-nahyu anil ghululi wal khiyanati fil uhudi. Larangan dari ghulul, ya, ngambil ghanimah sebelum dibagikan, dan juga khianat dalam perjanjian dilarang. 11. Ihtiramu dhimmatillahi wa dhimmati nabihi wal farqu bainahuma wa baina dhimmatil muslimin. Menghormati perjanjian atas nama Allah dan nabinya, dan perbedaannya antara perjanjian atas nama Allah dan perjanjian kaum muslimin, antara kaum muslimin, ya. 12. Tolabul ihtiyati anil wuku'i fil mahdur. Seorang itu harus mencari kehati-hatian agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram, yang dilarang. 13. Annal mujtahida yukhti'u wa yusib. Bahwa seorang yang beristihad itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Wal farqu baina hukmillahi wa hukmil ulama. Dan beda di sini kita tahu beda antara hukum Allah dan hukum para ulama, ya. Maksudnya ketika itu terdesak seperti perang seperti ini kan, ya. Nah, perjanjian dengan orang-orang kafir kan harus pakai strategi pula, ya. Jangan sampai kita kalah sendiri gara-gara salah strategi. 14. Al-irsyadu ila irtikabi aqallil amraini, ya, khuturan. Arahkan untuk kalau memang ada dua pilihan sesama yang jelek, ambil yang paling ringan. 15. Masyru'iyatul ijtihadi indal hajah. Disyariatkannya, ya, untuk berijtihad ketika dibutuhkan, seperti perang seperti ini, ya. Jadi tadi kan saya kasih gambaran disuruh oleh orang kafir berjanji atas nama Allah. Jangan mau. Ganti saja berjanji atas nama ya, perjanjian antara kita kaum muslimin dan kaum kufar, tidak usah pakai atas nama Allah. Karena itu sedang situasi perang yang itu butuh strategi yang sangat baik. Maka ketika perang seperti itu dibolehkan untuk beristihad seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini, seperti yang diarahkan Nabi di sini. Paham, ya? Nah, selesai dari pembahasan kita bab 60, dan insya Allah kita akan pindah ke bab 63 pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.